Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan bab kedua dari mata kuliah akuntansi syariah, yaitu Islam dan Syariah Islam. Dari sisi bahasa, Islam berasal dari kata aslama, yuslimu atau islaman yang artinya tunduk dan patuh. Jadi, seorang yang tunduk dan patuh kepada kepala negara, secara bahasa, bisa dikatakan aslama li rais ad-daulah. Secara terminologi, Islam tidak bisa dikatakan sekadar tunduk dan patuh saja dan sudah menjadi istilah khusus dalam khazanah kosakata dasar Islam. Makna Islam digambarkan oleh Nabi Muhammad dalam sabda beliau. Nabi Muhammad berkata, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis Rasul Muslim. Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan, yang dikeluarkan langsung oleh pemegang otoritas tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup tiga aspek, yaitu akidah, syariah dan akhlak, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Sehingga, pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil-dalil nakli dan akli. Syariah secara sederhana adalah jalan, aturan, dan hukum yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditegakkan oleh manusia. Sedangkan akhlak adalah hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Bila diibaratkan sebuah bangunan, maka akidah atau iman merupakan fondasi agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan tegak. Kemudian, akidah membutuhkan pengamalan berupa ketaatan dalam menjalankan ketentuan Allah, yaitu syariah, yang digambarkan dengan tiang-tiang penyangga. Kemudian untuk menyempurnakan bangunan tersebut, maka dibutuhkan akhlak sebagai atap yang apabila atap itu baik, maka tiang dan fondasinya dapat bertahan sehingga baiklah pula bangunan itu. Hukum Islam secara istilah disebut juga hukum syara, yaitu hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkannya suatu perbuatan atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Sumber hukum dalam Islam digolongkan menjadi tiga, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Adapun hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran yang berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis, dan digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam yang belum disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, harus memenuhi kaidah berijtihad dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. 4 mazhab fikih yang bersumber dari ahli fikih, seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbali mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 5, yaitu wajib, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Sunnah, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Haram, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Kemudian makruh, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan tidak mendapat dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala.
Dan terakhir, yaitu mubah, adalah perbuatan yang apabila dikerjakan tidak mendapat dosa dan apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala. Tujuan atau sasaran hukum Islam secara umum adalah dar'ul mafasidi wa jalbul mashalihi, yaitu mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Tujuan atau sasarannya secara lebih jelas yaitu penyucian jiwa, yakni dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan, bagi masyarakat dan lingkungannya. Kemudian penegakan keadilan dalam masyarakat, maksudnya, keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Terakhir adalah perwujudan kemaslahatan manusia, artinya, nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah yang digunakan untuk menerapkan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam Islam, tujuan syariah atau maqasidus syariah, maksudnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Memelihara agama maksudnya, agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Karenanya, martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Memelihara jiwa. Menurut hukum Islam jiwa harus dilindungi. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang pembunuhan sebagai penghilangan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Memelihara akal maksudnya, Islam mewajibkan seseorang untuk memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. Memelihara keturunan artinya, dalam hukum Islam memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Karena itu, meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perzinahan. Memelihara harta. Menurut ajaran Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk itu manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan moral. Jadi hukum Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier atau doruri, haji, dan tahsini. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam datang ke bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan sikap kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang yang beragama Islam akan mengutamakan kedamaian pada diri sendiri maupun pada orang lain. Juga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Sedangkan istilah syariat lebih akrab untuk menyebut aturan Islam. Secara istilah, syariat Islam adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hambanya, baik terkait masalah akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar sesama makhluk. Demikian pembahasan kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.